Apa sih dragline itu? Dragline adalah alat untuk gali, muat, dan angkut material atau bahan galian. Misalnya, menggali lapisan batu bara, memuat material ke dalam dump truck, dan mengangkut atau memindahkan material ke tempat penimbunan yang dekat dengan tempat galian. Dragline adalah alat yang cocok untuk 1. Menggali loose material. Yang kedua, menggali di bawah working level di mana dragline berada. Yang ketiga, menggali material-material di bawah air. Selain itu, dragline sangat cocok untuk menggali soft material dengan syarat ukuran truk dari dragline harus pertama, lebih lebar. Yang kedua, lebih panjang daripada ukuran semestinya. Hal ini bertujuan untuk menghindari amblasnya dragline pada daerah yang terdiri dari soft material. Perlu diingat bahwa dragline bekerja secara overcasting, yaitu menumpahkan material secara demikian. Yang ketiga, ukuran bucketnya harus lebih besar daripada dipper pada kapasitas yang sama. Yang keempat, pada waktu menggeruk, bucket tidak boleh terlalu munjung, sebab material akan tumpah pada saat diayun ke atas. Ukuran boom dan bucket pada dragline tergantung pada material yang akan digali. Apabila material lunak dan ringan, maka ukuran bucket boleh lebih besar. Tipe-tipe dragline dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah crawler mount atau roda kelabang atau undercarriage. Tipe ini digunakan untuk tanah yang memiliki daya dukung rendah. Namun, tipe pada dragline ini memiliki kecepatan yang rendah, maka membutuhkan alat angkut untuk membawa alat ini sampai ke lokasi pekerjaan. Yang kedua adalah wheel mount. Kecepatan gerak pada tipe dragline ini bisa mencapai 30 mph. Yang ketiga adalah truck mount atau dipasang di atas truk. Karakteristik crawler mount dragline: bermesin diesel, berkapasitas 6-18 yard kubik, bertenaga 550-2000 horsepower, berat 375-750.000 pound, panjang boom 90-200 kaki, boom bergerak, berkecepatan 1 mph. Selanjutnya, karakteristik wheel mount dragline: bermesin elektrik, berkapasitas 9-220 yard kubik, bertenaga 1.200-24.000 horsepower, berat 1 juta sampai 30 juta pound, panjang boom 175-375 kaki, boom tetap, berkecepatan 0,15 mph. Selanjutnya, truck mount dragline. Firm Silt of Waverly merancang dan membangun dragline kecil pada tahun 1942 untuk digunakan dalam tambang kapur keluarga Silt. Dipasang pada truk bekas. Ini termasuk truk dalam jumlah besar, terutama setengah truk dan icon 2-1,5 ton. Truk penggerak 6x6. Pada dragline ini mempunyai fungsi gerak, di mana yaitu untuk propel dan rotasi alat digerakkan oleh motor listrik, sedangkan untuk hose, kabel, drum, dan drag digerakkan oleh motor. Jenis bucket pada dragline terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu heavy duty, di mana bucket untuk pekerjaan yang berat, misalnya menggali batu-batuan hasil tambang. Yang kedua yaitu medium duty, di mana bucket untuk pekerjaan yang sedang, misalnya menggali kerikil atau lempung. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu light duty, di mana bucket untuk pekerjaan yang ringan, misalnya menggali lempung berpasir, pasir, atau lumpur. Kegunaan atau aplikasi dragline terbagi menjadi 5. Yang pertama, menggali lapisan tanah penutup, yaitu stripping of upper burden yang lunak atau sedikit keras, medium hard. Yang kedua, yaitu menggali dari atas jenjang atau bench digging. Yang ketiga, membuat terusan atau selokan. Yang keempat, menggali bahan galian, lumpur, pasir,
kerikil, atau batuan yang terletak di bawah permukaan air. Yang kelima, menggali, mengangkat, memuat, atau melepaskan pasir, kerikil, atau batu bara ke atas alat angkut, hopper, atau bell conveyor. Bisa kita lihat pada gambar tersebut yaitu menunjukkan karakteristik umum pada keterangannya, yang mana pada nomor 1 yaitu dikatakan hose cable, yang kedua yaitu boom, yang ketiga yaitu dome cable, yang keempat yaitu hose can, yang kelima yaitu drag can, yang keenam yaitu drag cable, dan yang ketujuh yaitu bucket. Faktor produksi dragline terbagi menjadi 13. Yang pertama yaitu jenis material, yang kedua kedalaman penggalian atau depth of digging, yang ketiga yaitu sudut putar atau manuver, yang keempat yaitu jenis bucket yang mana telah saya jelaskan tadi, yang kelima yaitu ukuran bucket, yang keenam panjang bom, yang ketujuh kondisi medan atau tempat kerja, yang kedelapan yaitu efisiensi kerja atau kapasitas bucket dragline dan kapasitas bak pengangkut atau truk, yang kesembilan yaitu keterampilan operator dragline, yang ke-10 yaitu ketersediaan alat, 11 yaitu jadwal operasi, ke-12 yaitu kondisi fisik dragline dan mesinnya, yang terakhir atau yang ke-13 yaitu cadangan material galian. Sedangkan untuk faktor untuk perhitungan biaya alat yaitu terbagi menjadi 10, di mana yang pertama yaitu harga alat, yang kedua yaitu usia atau batas penggunaan alat, yang ketiga yaitu asuransi, yang keempat pajak, yang kelima upah operator, dan yang keenam yaitu tenaga bahan bakar listrik, yang ketujuh yaitu pelumas oli dan lain-lain, yang kedelapan yaitu perbaikan, 9 pemeliharaan, dan 10 supply. Dragline ini mempunyai kerugian dan keuntungan, di mana keuntungan dragline biasanya tidak perlu masuk ke dalam tempat galian untuk melaksanakan pekerjaannya. Dragline dapat bekerja dengan ditempatkan pada lantai kerja yang baik, sangat baik untuk penggalian pada daerah kompleks atau tebingnya curam, sehingga kendaraan angkut tidak perlu masuk ke lokasi penggalian. Namun, pada dragline ini mempunyai kerugian, yaitu kerugiannya untuk menggali produksinya rendah, antara 70% hingga 80% jika dibandingkan dengan power shovel.